Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang adab kematian, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas di poin yang ke-6. Ya, pada pertemuan yang lalu di poin terakhir yang kita bahas adalah di poin yang ke-6 di antara adab kematian, yaitu haram menunjukkan rasa jengkel dan rasa kesal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita sebutkan di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju atau kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah atau meratap. Ya, ini termasuk larangan-larangan bagi keluarga yang ditinggal wafat, ya, bagi yang masih hidup ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Wabil khusus kemarin kita sebutkan yang patut senantiasa diingatkan adalah para wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang menjadi ciri khas, ya, ciri khas yang masih melekat, atau 4 ciri khas jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan belum, atau mereka belum meninggalkannya. Yang pertama yaitu membanggakan kelebihan, kehebatan nenek moyang mereka, jasa-jasa nenek moyang mereka. Yang kedua yaitu mencela nasab atau garis keturunan. Yang ketiga menisbatkan hujan disebabkan oleh bintang tertentu. Dan yang keempat yaitu niyahah, yaitu meratapi mayit. Wa qalan naihatu, dan dikatakan Rasulullah bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi mayit, yang merobek-robek bajunya, yang menampar-nampar pipinya, yang mengucapkan seruan-seruan ucapan jahiliyah, jika mereka tidak bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan memakai kain atau baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis. Para ulama menyebutkan kenapa disebutkan wanita kok bukan laki-laki, karena mayoritas yang merobek baju, menampar pipi, tidak terima dengan kondisi atau ketentuan Allah, itu adalah wanita. Bukan berarti laki-laki tidak ada, tapi umumnya, ya, tapi umumnya. Makanya disebut wanita di sini sebagai, kita katakan umumnya itu wanita. Makanya khususnya para suami, ketika ada hal-hal demikian, ada keluarganya wafat, terlebih keluarga istrinya mohon dikuatkan, ya, diingatkan akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, akan pentingnya bersabar dan lain sebagainya. Karena inilah yang banyak terjadi, ya, wanita kurang bisa menerima
Bahkan mungkin ya di antara ucapan yang kadang-kadang keluar, wingi isek sehat, wingi isek karo aku, isek enom, ya, dan lain sebagainya. Ya Allah, ngono terus teriak-teriak dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang suami hendaknya mengingatkan pasangannya. Dan inilah pentingnya seorang suami istri itu belajar agama. Bagaimana mungkin suami istri akan saling mengingatkan dalam urusan ketaatan kepada Allah bila suami istri tidak mau belajar? Makanya bapak-bapak nih berangkat ngaji ojo budal dewi, kecuali sing urung rabi. Arung rabi ya budal karo keluargane lah, dijak pisan. Tapi yang sudah nikah aja tuh pasangannya sama-sama ngaji. Kenapa suami istri harus sama-sama ngaji? Yo be suami ini pas ngaji rotok ngantuk, istri noma iso ngelekno. Saling murojaah. Ini penting. Jadi habis pulang kajian ini nanti nyampe rumah, yang hari ini berangkat sama istrinya, nanti nyampe rumah murojaah. Dibuka aneh catatan nih. Be bapak ya ono sing kelewat atau ibu catatan ibunya ono sing kelewat. Penting untuk dimurojaah biar tidak salah apa tulis. Nek salah tulis engko pahami sing salah, repot iki. Nek salah paham isih mending wis pahami sing salah lagi sing repot. Makanya ini penting buat kita. Nek sampai pahami sing salah, iki engko iso sakarepe dhewe. Karena sekarang banyak anak-anak muda yang pahami wis salah, kabeh disalahne akhire. Sampai sing ngaji bendino di salah nih. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk sing bagian apa wau pahami sing salah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain kemarin kita sebutkan, Abu Musa radhiyallahu an pernah mengatakan, ana bari'um mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari tindakan yang mana Rasulullah juga berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Rasul itu berlepas diri dari wanita yang meratap, menangis dengan histeris. Kemarin kita sebutkan meneteskan air mata dengan sewajarnya dibolehkan, wajar, itu salah satu sifat manusia ya. Tapi kalau sampai seperti tadi wis nangis kemudian apa tadi? Merobek baju, menampar pipi dan lain sebagainya, maka ini ya Rasul berlepas diri darinya. Kemudian sampai menggundul rambutnya, sampai merobek-robek bajunya. Ya ini Rasul berlepas diri dari mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk poin yang ketujuh. Di antara adab kematian yaitu tidak melakukan niyahah atau meratapi terhadap mayit. Karena ini termasuk dosa besar dan termasuk adat jahiliyah yang tadi kita sebutkan. Yang hal ini masih banyak dilakukan oleh manusia karena salah satu faktornya adalah al-jahlu. Ya, salah satu faktornya adalah al-jahlu. Apa itu? Kebodohan. Dan obatnya kebodohan itu apa? Belajar. Obatnya kejahilan itu belajar. Dampak dari kejahilan itu sangat banyak. Bahkan kata para ulama di antara sebab dari sebab-sebab menurunnya keimanan adalah al-jahlu. Bahkan di antara sebab-sebab seseorang terjerumus dalam kesyirikan adalah al-jahlu, kebodohan. Ya, karena ketidaktahuan mereka, dan itu pun nggak mau belajar. Kalau di kota itu masya Allah Pak, fasilitas sudah terbuka lebar, pintu-pintu ya untuk menuntut ilmu terbuka lebar, baik online ataupun offline. Kalau di desa masih jarang Pak. Ya, di pelosok-pelosok itu masih jarang. Apalagi ngapunten untuk daerah seperti daerah bibir pantai itu ada kampung-kampung itu sebagiannya masih belum ada kajian. Soalnya yo adoh lor adoh kidul.
Sinyal wifi ya kadang layamu tuwalayah ya ora mati ya ora urip kanginan. Loh iya sinyal wifi kan gitu di bibir pantai. Anjenengan nggak percaya apa-apa. Ya kadang enek kan sekarang kan sebagian saudara kita ngaji kan bisa online. Iya kalau di kota online sirotol mustaqim. Dalane lurus ya wifi-ne. Nah, anak pinggir pantai atau online opo? Ya. Nggak ada. Wong di dekat rumah saya saja 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu di dalam rumah wis ora ono sinyal. Baru beberapa bulan kemarin dipasang tower dekat rumah. Akhirnya nang omah saiki nang jero rumah wis ono sinyal. Kalau dulu pakai wifi, kalau enggak ya sekarang WA paling gue bengi lagi melupas anginnya pas ngono ya masuk. Nek pas gak mas yo. Loh iya ini. Makanya kita juga harus paham masalah ini. Ya, makanya kalimat uzur bil jahl, uzur karena ketidaktahuan itu ya memang masih ada, karena sebagian tempat memang nggak ada guru ngajinya, bahkan ya enek guru ngaji tapi nggak ada pemasukan ya akhirnya pindah ning kayaknya loh itu. Tapi kalau Tasik Selatan kok aman, kadang-kadang neng kota ini ya, masih banyak semacam itu. Ya. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faktor yang banyak manusia terjerumus dalam kesyirikan dan lain sebagainya adalah al-jahlu, dan obatnya adalah belajar agama. Maka bersyukurlah ketika Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, sarana dan fasilitas untuk belajar agama, maka gunakan dan syukuri dengan sebaik-baiknya. Datang, hadiri. Teringat ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik dari harta. Lah wong awak dhewe golek harta iku ya udan ya budal, panas ya budal, leres mboten? Udan-udanan, panas-panasen ya tetep budal, sirah ngelu-ngelu titik ya tetep budal, ya ora tahu telat sampai setengah jam. Iku harta loh. Padahal kata Ali tadi al-ilmu khairun minal mal, bahwasannya ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Ilmu warisane para nabi. Berarti ketika kita berangkat nih berarti sedang mencari warisan para nabi. Maka kudu sing semangat ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang tidak bertaubat dari niyahah, maka mereka akan diazab. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh hadis Rasulullah yang tadi kita sampaikan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum kematiannya, Allah akan azab mereka. Dan ini termasuk diharamkan. Imam An-Nawawi dalam syarahnya menyebutkan ini adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Makanya baik laki-laki ataupun wanita ketika ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian, yang sabar. Dan inilah pentingnya seorang mukmin beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang apa? Menurut kita tidak baik, menurut kita loh ya, duh kok ngene gitu. Tapi semua takdir Allah itu baik. Kita harus beriman dengan hal itu. Selain itu, ratapan ini juga dapat menyebabkan diazabnya orang yang telah meninggal. Ya, ratapan ini, niyahah ini, ada kalanya kadang dapat menyebabkan orang yang meninggal. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Siapa yang diratapi, maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Dikuatkan dengan hadis yang lain dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayyi alaihi." Mayit itu disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Ya. Kemudian ada juga hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah melewati seorang wanita Yahudi.
ada wanita Yahudi yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innahum la yabquna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Mereka menangisi wanita itu sementara si wanita itu disiksa di dalam kuburnya. Riwayat Bukhari. Mengapa mayit ikut disiksa? Padahal mayit ya orang ngerti opo gitu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayit turut disiksa karena tangisan yang hidup, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Tangisannya juga tangisan kesalahan siapa? Keluarganya, kan gitu. Yang mati ya sudah dia meninggal. Maka kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut, waqtalafal ulama fi hadhil ahadits fata'awwalaha al-jumhur 'ala man wassa bi an yubqa 'alaihi wa yunaha ba'da mautih fanufidzat wasiyatuhu fahadha yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaihi wa nahwihim li'annahu bisababihi wa mansubun ilaihi. Ulama berpendapat terkait hadis yang tadi kita sebutkan bahwa mayit itu disiksa karena ratapan keluarganya yang masih hidup. Kenapa bisa disiksa? Maka mayoritas ulama menyebutkan hal ini, hadis ini berlaku bagi jenazah, bagi mayit yang memang berwasiat kepada keluarganya agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan, ya. Maka dia disiksa lantaran tangisan, dia disiksa rantasan apa? Ratapan keluarganya. Apakah ini mungkin? Mungkin. Karena di zaman dulu salah satu hal yang menjadikan orang itu terlihat terhormat, terlihat kedudukannya tinggi ketika semakin banyak orang yang merasa kehilangan. Ya. Kadang kita kan juga gitu, Pak. Kadang kita itu juga demikian. Masih salah nih akeh sing dukungnya, kadang-kadang beranggapan kita itu. Jadi mereka merasa, oh semakin banyak yang menangis, dilihat orang bahwa ini adalah orang-orang yang banyak yang merasa kehilangan. Kedudukannya tinggi nih. Maka dia berwasiat untuk apa tadi? Ditangisi. Berwasiat untuk diratapi. Bahkan sampai membayar. Makanya ono pekerjaan nangis sing oleh pahala. Kira-kira jenengan kono gelem bar. Naudzubillah, ya. Disebutkan pula, ya, fa amma man baka alaihi ahluhu wa nahu min ghairi wasiyati minhu fala yu'adzabu. Adapun mereka mayit yang ditangisi keluarganya dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka tidak disiksa. Ya. Dia nggak berwasiat, nggak nyuruh apa-apa. Kemudian keluarganya yang masih hidup menangisi, bukan sekedar menangisi, ya meratapinya. Maka dia tidak diadab. Dari mana dasarnya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat apa ini? Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Paham ya? Kalau dia berwasiat, maka diadab apa tidak? Tapi kalau tidak berwasiat, dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Jelas ya ini ya? Surat apa ini? Al-Fatir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, Al-An'am ayat 164. Nah, itu diantaranya, ada di antara 3 surat itu. Jadi seorang nggak nanggung dosanya orang lain.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Qalu, dan disebutkan dalam syarah Sahih Muslim, wa kana min adatil Arab al-wasiyatu bidzalik. Bahwa bagian dari kebiasaan orang Arab dulu, jahiliyah, adalah berwasiat agar diratapi. Ini salah satu adat jahiliyah. Mereka berwasiat untuk apa tadi? Diratapi. Ya karena faktor tadi, Pak. Ya, karena faktor tadi. Kan kadang-kadang kalau sekarang, mohon maaf, kalau orangnya nggak terkenal kan sing takziah gur tuwi dik to, Pak. Ya kadang gur 5, 6 iku dulure dhewe kabeh. Tapi kalau terkenal, entah itu artis atau ya pokoknya terkenal lah, Masya Allah itu. Karangan bunga wae iso ujung sampai ujung gitu loh. Leres mboten? Ya, sing penting teko karangan bunga nih. Ini diantaranya. Maka sekali lagi ini nasihat buat kita semuanya bahwasannya jenazah mayit itu diazab karena ya apa tadi? Niyahahnya orang yang hidup karena wasiat. Ya, karena wasiat, dan sekali lagi pentingnya menguatkan keluarga. Makanya salah satu tujuan ziarah atau takziah adalah menguatkan siapa tadi? Keluarga yang masih hidup, selain mendoakan jenazah. Menguatkan, sekali lagi dikuatkan, bukan malah diinterogasi. Paham ya? Dikuatkan, bukan diinterogasi. Loh kok mati? Kena apa? Ya Allah, kok iso? Kok iso itu lho? Wingi saya ngombe karo aku lho. Sampean paling gak ngrumati, ngono malah di ya. Ini kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang kena musibah malah diinterogasi, malah disalahno bisa. Ya udahlah, biarkan dulu, kuatkan ya, sabar. Ya, nasihatnya takwa, sabar. Sebagaimana wasiatnya Rasulullah kepada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan orang yang dicintai, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini diantara yang kita sampaikan. Bertakwa kepada Allah, sabar. Bertakwa pada Allah, sabar. Itu wasiatnya. Rasulullah nggak tanya loh, sampai nyapo nangis barang. Iku sopo? Rasul mengingatkan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Wes ora usah sembarang ngetan ngulon ngalor ngidul pertanyaannya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Di antara poin yang ke-8, tidak melakukan an-na'yu. Apa an-na'yu itu? Bisa dilihat ya. An-na'yu itu adalah mengumumkan atau an-na'yu secara umum. Kita jelaskan maknanya dulu. An-na'yu itu kalau kita lihat makna secara umum itu adalah mengumumkan atau menyebarluaskan berita kematian seseorang. Ini maknanya. Ya, tak ulangi. Poin yang ke-8, di antara adab kematian tidak melakukan an-na'yu. Apa an-na'yu itu? Kita bahas makna umumnya dulu. Iki alon-alon iki. Kudu di rungokne ben paham, ojo sampai apa? Pahami salah. Nah iki ngantuk, berat iki. Iki bahasan rada abot iki. Tak ulangi, tidak melakukan an-na'yu kata muallif. An-na'yu secara umum dulu maknanya adalah mengumumkan atau menyebarluaskan berita kematian seseorang. Ini makna secara umum. Dan menurut muallif disebutkan di situ, yang punya buku bisa dilihat. Nah, ini yang pentingnya belajar kita dengan guru-guru kita. Menurut muallif, di antara an-na'yu adalah menyiarkan kematian, dan di situ disebutkan yakni dengan mengumumkan di masjid, surat kabar, pengeras suara dan lain sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan dalam agama ya, dalam agama Islam. Ini kata muallif. Di antara dalil yang dibawakan oleh muallif adalah hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Idza mitu
Fala tu'dhinu bi inni akhafu an yakuna na'yan. Jika aku mati, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat, jika aku mati nanti, janganlah kalian mengumumkan kematianku. Inni akhafu an yakuna na'yan, karena aku takut hal itu termasuk dalam an-na'yu, masuk dalam kategori an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar sendiri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi, melarang yang namanya an-na'yu. Ya, melarang yang namanya an-na'yu. Inilah penjelasan secara umum. Dan mari kita lihat rincian yang dijelaskan oleh para sahabat, rincian yang dijelaskan oleh para ulama terkait hukum an-na'yu ini, mengumumkan kematian. Ya, mengumumkan kematian. Kita rinci, kita alon-alon nih. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan, an-na'yu ada 3. An-na'yu itu ada 3. Apa an-na'yu tadi? Menyebarkan atau menginformasikan? Mirip lah, ngono pokoknya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan an-na'yu itu ada 3. Pertama, mengabarkan kepada kerabat dan keluarga si mayit. Disampaikan ini kabarnya kepada kerabat, pada keluarga, pada orang-orang terdekat. Ya. Untuk apa? Agar orang-orang menghadiri pengurusan jenazah dan menyolatinya. Karena kita tahu jenazah yang disolati 100 orang ada keutamaan. Terus betul? Ya, disolati sekian ada keutamaan. Maka diumumkan, disampaikan kepada karib, kerabat ya, dan yang terdekat itu. Tujuannya apa? Agar orang-orang ikut menyolati jenazah dan ikut mengantarkannya. Karena dalam menyolati jenazah ada pahala. Berapa kirot? Berapa? 1 kirot sama dengan berapa? 1? Kalau 2 kirot? Asgharuha. Berarti iso luweh gede. Ada keutamaan yang luar biasa. Maka diantara ya, ketika dia melakukan, menyampaikan, oh saudara kita wafat nih, Pak, ini saudara kita wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat saudara kita. Tujuannya adalah untuk apa tadi? Orang-orang menghadiri pengurusan jenazah, ikut menyolatinya biar dapat pahala. Maka ini mustahab kata beliau. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Niatnya itu. Di antara dalil yang dibawakan oleh beliau adalah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya Raja Najasyi, beliau sampaikan kepada kaum muslimin tentang wafatnya beliau. Agar apa? Kaum muslimin ikut apa? Menyolati. Disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasiyya fil yaum alladhi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Rasulullah mengumumkan, menyampaikan berita wafatnya An-Najasyi pada hari wafatnya. Lalu beliau keluar bersama para sahabat ke musalla, tanah lapang, menyusun shaf dan melakukan salat dengan 4 takbir. Riwayat Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Berarti Rasulullah menyampaikan kabar wafatnya siapa tadi? Kepada siapa? Tujuannya apa tadi? Menyolati. Jika niatnya memang demikian, maka kata Syekh Shalih Al Fauzan tadi, ini hukumnya mustahab. Paham ya? Ini yang pertama. Di antara hadis yang lain, termasuk dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan aswad aw imra'atan sauda, ada seorang laki-laki berkulit hitam atau seorang wanita, kana yaqumal masjid, yang biasa menyapu masjid atau marbut di masjid, ya. Famat, kemudian wafat. Fasala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anhu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, karena kok nggak lihat gitu loh,
Yang namanya marbot masjid kan mesti ketok gitu loh. Nih marbot masjid gak tahu ketok berarti tutup marbot. Bentuknya ketok ya. Kok tiba-tiba gak kelihatan? Mana ini? Tanya pada sahabatnya. Faqalu mat ya Rasul, beliau telah wafat. Qala afala kuntum adzantumuni bi. Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang wafatnya dia? Ya. Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang wafatnya dia? Nullani ala qabri, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Ya. Rasul mengingatkan sahabatnya, kenapa kalian tidak mengabariku tentang wafatnya? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul datang tuh ke kuburnya, lalu mensolatkannya. Paham ya ini ya? Jadi poin yang pertama, mengumumkan itu dibolehkan bahkan mustahab jika niatnya untuk apa tadi? Agar kaum muslimin ikut datang, ikut nyolati atau ngurus jenazah. Soalnya ini jenazah nih kalau sing ngurus ya apa ya budal dewe, nggak mungkin kan? Dan ini hakul muslim alal muslim. Lurus badan. Ya, ini hakul muslim alal muslim. Ya, maka disampaikan tidaklah mengapa. Ya, sekali lagi tidak mengapa. Yang kedua, an-na'yu yang dimaksudkan untuk berbangga diri, menyombongkan diri dengan banyaknya orang yang hadir. Niate woro-woro ben wokeh untuk bangga-banggaan delokan keluargaku sing teko. Sak stadion iki kabeh iki teko kabeh. Niatnya untuk apa tadi? Berbangga. Maka an-na'yu semacam ini yang diniatkan untuk sombong, maka hukumnya makruh. Karena tujuannya nggak benar. Hanya untuk sekedar menyombongkan diri. Paham ini? Jelas? Jelas apa belas ini? Menang soalnya ya ono. Nggak paham ya jelas ya belas ini wae kudan. Yang ketiga, an-na'yu yang termasuk ciri khas jahiliyah. Meratapi kepergian mayit, meratapi kepergian jenazah dengan apa? Meninggikan suara, teriak-teriak, masuk ke gang-gang dan lain sebagainya, teriak-teriak, sebutkan tuh kelebihan-kelebihan, wah fulan ini dah bla bla dan sebagainya, ya, menangis dan lain sebagainya, dilakukan dengan berlebih-lebihan dan lain sebagainya itu, maka ini diharamkan. Terdapat dalam kitab Tasilul Ilmam, ya, ini dilarang. Jadi yang model seperti ini yang dilarang. Dengan kebiasaan jahiliyah. Ibnu Hajar juga pernah menyebutkan bahwa Sa'id bin Mansur pernah menyebutkan tentang mengumumkan berita kematian yang termasuk perbuatan orang jahiliyah. Jadi mengumumkannya modelnya kaya apa tuh? Orang jahiliyah dulu itu. Dikabarkan ya bahwa Ibnu Ulayah dari Ibnu Aun yang mengatakan bahwa ia bertanya pada Ibrahim, apakah mereka melarang mengumumkan berita kematian? Ibrahim pun menjawab, iya terlarang. Ibnu Aun menjelaskan, idza tuwfiya ar-rajulu raqiba rajulu dabbah summa saha fin nas an fulanan. Fathul Bari. Jika ada yang meninggal dunia, maka ada yang naik hewan tunggangan lantas berteriak-teriak di khalayak ramai. Naik kuda teriak-teriak tuh, makanya tadi gang-gang di khalayak ramai mana wis teriak-teriak mereka. Ya. Dengan suara yang keras, menyebut-nyebut kelebihan, seolah-olah tidak terima dengan takdir. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya inilah yang termasuk kebiasaan apa? Jahiliyah. Tidak ada maksud agar orang-orang datang untuk menyolati, tidak ada maksud agar orang-orang ikut hadir untuk apa? Mendoakan, tidak ya. Mereka hanya seperti itu yang dilakukan ya, subhanallah. Jadi ini diantaranya, makanya ini kita rinci biar apa? Kita bisa paham yang dimaksud dengan hadis tersebut dengan penjelasan para ulama. Termasuk hal ini ada beberapa perkataan para ulama terkait an-na'yu,
Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan an-na'yu laisa mamnu'an kullu. An-na'yu itu tidak terlarang semuanya. Enggak semua mutlak. Ya, mengumumkan mesti haram, tidak. Tidak semuanya. Wa inna man nuhiya amma kana ahlal jahiliyah yasna'unahu fakanu yursiluna man yu'lin bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq. Yang terlarang adalah jika yang dilakukan menyerupai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Mereka mengutus orang untuk mengumumkan dengan suara keras tentang kematian seorang di gang-gang, di pasar-pasar, teriak-teriak mereka, ya, door to door, ya, yang teriak-teriak ini, dan tidak ada maksud untuk apa tadi? Agar orang-orang menyolati dan lain sebagainya. Gak ada niat kebaikan. Yang kedua, pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar Syafi'iyah, dan terdapat dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, istihbabul i'lamil bil mayyit la ala surati na'il jahiliyah. Dianjurkan mengumumkan kematian jika cara yang dilakukannya bukan atau berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Bal mujarradu i'lamin lis-salati alaihi wa tashyi'ihi wa qada'i haqqihi fi dzalik. Namun tujuan mengumumkan tadi adalah sekedar untuk mengumumkan kepada orang-orang agar orang-orang datang ikut apa tadi? Nyolati. Termasuk memberikan info kepada orang lain, ya, jika ada sangkut paut berkaitan dengan hak si mayit agar ditunaikan. Terkait masalah utang, terkait masalah ini dan masalah itu agar diselesaikan saat itu. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh beliau, ya. Walladzi jaa minan nahyi 'anil na'yi laisal muradu bihi hadza. Kata beliau, an-na'yu yang dilarang oleh Nabi bukanlah an-na'yu dengan tujuan ini. Jadi an-na'yu dengan tujuan agar orang sholat, agar menunaikan hak, itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Adapun yang dilarang, ya, adapun yang dilarang dalam hadis Rasulullah, wa innamal muradu na'yul jahiliyah, adalah an-na'yu kaum jahiliyah al-mushtamilu ala dzikrin al-mafakhir wa ghairihima, yang dimana mereka teriak-teriak, memuji-muji berlebihan terhadap mayit dan menyebutkan perkara lainnya, pujian-pujian yang tidak berdasar, ya, seolah-olah fulan ini orang yang paling top gitu ya, fulan ini orang yang yes pokoknya ya masya Allah lah gitu, tujuannya memuji-muji, ya, bukan sekedar oh ini muslim, ini taat dan sebagainya, bukan sekedar itu, tapi untuk mengunggul-unggulkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang kalau sudah ya cintanya bukan dilandaskan karena Allah, ya kadang-kadang kan demikian. Subhanallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga pernah mengatakan, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Rasail, al-i'lanu an mautil mayyit fa in kana li maslahatin mithla an yakuna al-mayyit wasi'al mu'amalati ma'an nas baina akhdhin wa i'ta'in wa 'ulina mautuhu la'alla ahadan yakunu lahu haqqun 'alaihi fayuqda aw nahwa dzalik fala ba'sa. Mengumumkan kematian seseorang yang sudah meninggal jika dilakukan untuk suatu maslahat, untuk kebaikan, semisal si mayit tersebut muamalahnya luas di tengah masyarakat, sering melakukan transaksi, kegiatan dan lain sebagainya, lalu diumumkan kematiannya agar bisa jadi ada seseorang yang haknya belum ditunaikan oleh si mayit, sehingga tujuan diumumkannya ini haknya bisa tertunaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama muslim bisa diselesaikan, ya, maka hukumnya fala ba'sa, tidak mengapa, ya. Ini diantaranya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin, siapa Ibnu Sirin itu, Pak? Siapa Pak Ibnu Sirin? Pernah dengar? Siapa Pak? Siapa Ibnu Sirin? Pernah dengar kan? Sering apa barusan? Sampai barusan nemen ini. Diombeni kopi sih. Bismillah. Siapa Ibnu Sirin? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang soleh. Tabi'in, ya, ulama besar di kalangan tabi'in, terkenal karena keilmuannya, ketakwaannya, ketawaduannya. Ya. Beliau pernah mengatakan, la a'lamu ba'san an yu'dhidar rajul sadiqa wahmima. Aku menganggap tidak masalah jika seorang mengumumkan berita kematian pada sahabat dan teman dekatnya. Tabi'in, Pak. Ini yang berkata tabi'in. Lah, ya. Jelas ini ya? Ini jelas apa tidak ini? Ya, jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Tujuan kita sampaikan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama ini, para tabi'in ini, agar kita tahu bahwasanya memang ada hadis Rasulullah yang melarang yang namanya apa? Na'yu. Tapi perlu kita memahami penjelasan para ulama yang dimaksud yang seperti apa gitu loh. Ya, jangan kemudian kita tidak memahami sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena al-ilmu itu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Ilmu itu adalah firman Allah, hadis Rasulullah, dan diantaranya adalah qala sahabah, penjelasan dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Ya, ini diantaranya. Kita butuh penjelasan dari generasi terdahulu. Nah, ini makanya tadi, ada yang mengatakan tidak boleh. Iya memang, karena memang hadisnya seperti itu. Tapi kan ulama yang menjelaskan tidak boleh merinci panjang lebar, cuma dicuplik tidak bolehnya saja kadang-kadang. Leres nggih, paham begini nggih? Kadang-kadang gitulah. Inilah pentingnya ngaji urut. Orang mungkur cuplikan ning ngene YouTube sing sak menit langsung ge menghukumi semua bab. Jelas ini ya. Gur ngaji sak menit langsung untuk menghukumi semua masalah. Ini ya kurang bijak. Jelas nggih? Makanya permasalahan yang panjang itu jangan dipotong jadi 1 menit. Engko dadi suwe-suwe malah pahami sing iki sing dikhawatirno. Wong sing ngaji panjang lebar nek ngantuk titik ngene ya iso mbliut kok pahami. Ini kita paham kan, kita jelaskan. Karena saat ini ya lucu aja ndelok sebagian ya baru belajar kemudian serampangan dalam banyak masalah. Ya naudzubillah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-9, di antara adab kematian yaitu boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya. Boleh membuka penutup wajah yang sudah ditutup. Kadang-kadang kan mohon maaf di sebagian daerah kita wis dikafani rapi, kemudian tibae ono keluarga sing tas teko. Atau mungkin yang di situ juga ya belum sempat dan lain sebagainya, akhirnya membuka penutupnya dan menciumnya. Apakah permasalahan ini boleh? Boleh. Ya, diperbolehkan. Bagi siapapun yang menginginkan, ia boleh membuka kain penutup wajah jenazah, melihat, menciumnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq, kita lanjut nopo tindek nih. Lanjut ya, didik ya. Abu Bakar radhiyallahu an pernah membuka kain penutup wajah Rasulullah setelah wafat dan menciumnya. Hal ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu an ala farasihi min maskanihi bisunhi hatta nazala fadakhala al-masjid falam yukallimin nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdi hibarah fakashafa an wajhihi summa akabba alaihi faqabbalahu summa baka. Abu Bakar menunggang kudanya dari suatu tempat bernama Sunni hingga sampai masjid ya, dan tidak berbicara dengan orang-orang sepatah kata pun. Lalu dia menemui Aisyah radhiyallahu anha.
dan langsung mendatangi baginda Rasulullah yang sudah ditutup jasadnya dengan kain terbuat dari hibrah, ya, biburdin hibrah. Kemudian beliau membuka tutup wajah beliau. Lalu Abu Bakar bersimpuh atau duduk di depan jasad Nabi. Beliau menciumnya dan Abu Bakar menangis. Seraya mengatakan, ayah dan ibuku jadi tebusannya, sungguh atau engkau sungguh baik ketika hidup dan ketika wafat. Ini yang dilakukan. Maka tidak mengapa, kata para ulama, seseorang ya mencium keluarganya yang telah wafat. Tapi sekali lagi, yang masih hidup sabar, ya, sekedar menangis boleh, tapi yang tadi kita sebutkan nggak boleh sampai apa? Nah, paham ya? Harus bisa membedakan masalah ini. Aisyah juga pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Utsman bin Mad'un wa huwa mayyitun hatta ra'aitu dumu' tasil. Aku melihat Rasulullah mencium jenazah Utsman bin Mad'un dan aku melihat pelinangan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menangis, sedih. Sekali lagi pertemuan yang kita sebutkan ya, nangis, sedih, justru ini adab. Sedih itu adab. Repot malah mati malah guyu, ini malah repot. Kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas di poin yang ke-10 insyaallah. Oh nggih, aja angel-angel, Pak. Bagaimana hukumnya melihat jenazah yang bukan muhrim? Apa diperbolehkan? Masya Allah. Bagaimana melihat jenazah yang bukan muhrim? Ini akan masuk pada pembahasan nanti adab ya setelah poin ini. Tapi nggak apa-apa, titik lah. Bocoran titik, benes umpen teko. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Dan ini salah satu PR besar di suatu tempat, memandikan jenazah itu kayak tontonan, Pak, konser gitu loh. Jadi sebagian tempat untuk memandikan jenazah itu bukan di tempat yang tertutup, Pak. Tapi memang ada penutupnya. Tapi penutupnya dicekik gocelan wong oke. Ada ya, Pak ya? Ada ya ini enggak, bukan dongeng loh ini bukan cerita fiktif belaka, enggak. Ada di satu tempat itu ada penutupnya. Tapi penutupnya itu digoceli tiang kata. Karo napa? Nonton. Sehingga koyok nonton konser, Pak. Wah, subhanallah. Yakin nggak setelah nyekeli kate menang? Enggak, Pak, ngobrol, Pak. Ya Allah, jenazah itu Allah. Wis mati sik dirasani. Enggak boleh ini. Makanya bagi yang sudah ngaji ya, alhamdulillah di daerah Pondok itu pakai penutup full, Pak. Jadi ada memang buat tempat sendiri khusus yang memang itu ditutup rapat. Yang bisa masuk ya hanya yang bagian memandikan. Tapi juga ada PR, Pak. Yang sudah ngaji belajar tata cara memandikan jenazah. Agar apa? Ketika ada yang wafat, perempuan gak mudine sing mandikan ngono lho. Lo gak ngerti ya bimbingan Pak Mutin bimbingan. Ini perempuan yang wafat. Hatta dia Mutin gak boleh masuk tuh. Lo harus mboten. Kadang ada karena memang apa? Gak ono sing iso. Aku gak ngerti iki piye carane. Pun Pak Mutin jenengan mlebet jenengan ajarono gitu. Ya, makanya belajar. Umat Islam harus belajar. Ya, wajib belajar ini. Ya. Memandikan jenazah hukumnya apa? Wajib apa? Nek sak kampung gak ono sing iso tanggung jawab iki. Ya. Moko kan atus dhewe ngono jenazah iki. Belajar, ayo kita belajar. Ya, belajar. Di pondok kemarin habis mengadakan pelatihan. Khusus ibu-ibu kita adakan pelatihan. Dari materi fikihnya dulu selama 1 bulan kalau nggak salah, lanjut prakteknya. Habis itu bapak-bapak prakteknya juga. Alhamdulillah, ya. Jadi minimal ngerti dan tahu gitu loh. Meskipun ya kadang-kadang sebagian tempat itu ya kadang-kadang nek ngedusi yo nggak cukup gur sabun gitu loh ya. Kadang yo ono beras dan lain sebagainya. Ya inilah kita perlu belajar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas satu per satu. Ngoten nggih Pak nggih? Insyaallah jelas nggih? Paham? Paham ya ditutup insyaallah.
Kalau sudah paham, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sabtu ke Ganjil, insya Allah. Mudah-mudahan datang ya. Masih hafal jalan kembali ke Masjid Mutakin? Masih, alhamdulillah. Kalau nggak hafal, kirim share lokasi nggih, biar tidak nyasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan umur pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita kumpul di tempat ini, kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.